Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesy Trihandayani dengan NIM 21102210007 dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas PIO 1. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait evaluasi pembelajaran untuk anak usia dini. Di sini saya akan presentasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya pada mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Lydia Oktamarina, Magister Pendidikan. Di sini kita akan menjelaskan terkait pengertian evaluasi pembelajaran terlebih dahulu. Kalian tahu nggak sih apa itu evaluasi pembelajaran? Evaluasi pembelajaran PAUD merupakan proses pengumpulan, penganalisisan, penafsiran, dan pemberian keputusan tentang data perkembangan dan belajar anak usia dini dalam kegiatan pembelajaran atau program layanan stimulasi yang diselenggarakan di lembaga PAUD. Nah, tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan layanan program stimulasi dan pencapaian dari hasil-hasil yang telah dilakukan oleh anak. Nah, manfaat evaluasi pembelajaran itu sendiri adalah untuk memahami bagaimana kegiatan pembelajaran dilaksanakan, kemudian membuat keputusan pada program stimulasi untuk anak, dan yang terakhir untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ketika kualitas pembelajaran itu telah ditingkatkan, maka dari evaluasi tersebut tumbuh kembang anak juga akan meningkat. Nah, selanjutnya prinsip evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran berhubungan dengan program kegiatan. Yang kedua, hasil evaluasi ini mendukung sekali untuk perkembangan anak. Dan yang ketiga, evaluasi ini harus melibatkan kerjasama antara orang tua, anak, maupun pendidik atau guru. Yang keempat, menggunakan cara yang paling tepat seperti melalui pengamatan secara langsung. Dan yang kelima, tes, pengukuran, penilaian, dan yang lainnya hendaknya itu dilakukan secara tepat, objektif, dan segera. Karena dengan evaluasi ini akan memberikan solusi bagaimana kendala ataupun hal-hal yang kurang dari pembelajaran yang ingin diperbaiki. Nah, terdapat 3 istilah dalam evaluasi, yakni ada tes, kemudian pengukuran, dan penilaian. Adapun prosedur dan teknik evaluasi itu sendiri ada 6 teknik. Yang pertama itu menentukan tujuan. Langkah yang kedua yakni menentukan desain evaluasi. Yang ketiga, menyusun instrumen evaluasi yang akan dilakukan. Yang keempat, pengumpulan data informasi yang telah dilakukan pada evaluasi pembelajaran. Dan yang kelima, menganalisis dan menginterpretasi atau menyimpulkan hasil dari evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, tindak lanjut dari yang telah dilakukan pada evaluasi pembelajaran tersebut. Nah, yang terakhir ini terdapat praktik penggunaan teknik evaluasi pembelajaran. Ada 9 teknik pada praktik evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu catatan anekdot. Catatan anekdot adalah uraian tertulis mengenai perilaku yang ditampilkan oleh anak pada situasi khusus. Kemudian ada catatan spesimen. Nah, catatan spesimen adalah catatan yang dimana pengamat menginginkan uraian secara lengkap terkait perilaku khusus pada anak. Yang ketiga, time sampling record. Yang keempat itu catatan berkesinambungan. Catatan berkesinambungan adalah catatan yang berisi mencatat semua perilaku anak, bukan hanya sekedar pada peristiwa-peristiwa tertentu saja. Yang kelima, event sampling record. Yang keenam, kumpulan bukti hasil kemampuan anak. Yang ketujuh itu portofolio. Nah, portofolio ini adalah hasil karya yang dilakukan oleh anak yang nantinya diamati pada perkembangannya dari awal hingga akhir. Yang kedelapan, laporan hasil pengamatan. Dan yang terakhir itu penilaian checklist. Checklist adalah alat perekam hasil perkembangan anak, yang dimana pada instrumen checklist itu sendiri ada beberapa pernyataan atau pertanyaan yang harus di checklist atau dicentang. Jadi ini adalah peta konsep dari materi evaluasi pembelajaran untuk anak usia dini. Mungkin itu saja penyampaian materi atau presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun.
Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.